Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan belajar matematika di SMP kelas 8 pada topik relasi dan fungsi bagian yang ketiga. Sebagai kelanjutan dari relasi dan fungsi bagian pertama dan kedua yang telah menyajikan berkenaan dengan konsep relasi, penyajian relasi, dan konsep mengenai fungsi atau pemetaan. Pada bagian yang ketiga ini, kita akan menyajikan berkenaan dengan penyajian fungsi atau pemetaan ya. Jadi ada penyajian fungsi nanti yang berupa himpunan pasangan berurutan, diagram panah, persamaan fungsi, tabel, dan grafik ya. Silahkan disimak dengan baik. Mudah-mudahan kalian bisa pahami konsepnya dengan mudah. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Oke, perhatikan untuk kita belajar berkenaan dengan penyajian fungsi atau pemetaan. Perhatikan permasalahan berikut ya. Misalkan fungsi f merupakan relasi setengah kali dari himpunan A yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5 ke himpunan B yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Pertanyaannya adalah nyatakan fungsi f tersebut dengan himpunan pasangan berurutan, diagram panah, persamaan fungsi, tabel, dan grafik ya. Oke, sebelumnya kita sudah belajar mengenai penyajian relasi ya, yang sudah kita pelajari berkenaan dengan diagram panah, kemudian himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius ya. Kali ini dalam penyajian fungsi ada beberapa tambahan berkenaan dengan persamaan fungsi dan tabel ya. Dan juga perlu diperhatikan bagaimana menuliskan notasi fungsi, di mana f ini ditulis dengan huruf cetak miring dan huruf kecil ya, cetak miring ya. Oke, sekarang kita awali dengan himpunan pasangan berurutan ya. Ingat, relasinya adalah setengah kali dari himpunan A ke himpunan B. Nah, sekarang perhatikan, karena merupakan sebuah fungsi, maka setiap anggota himpunan A harus memiliki ya pasangan tepat satu ya. Nah, berarti nanti satu yang merupakan anggota A ini akan berpasangan dengan ya, perhatikan, satu berarti setengah kali ya, setengah kalinya dari 2. Kemudian 2 berarti setengah kalinya dari 4 ya. 3 itu setengah kalinya dari 6. 4 setengah kalinya dari ya 8 ya, dan 5 setengah kalinya dari 10. Jadi kalau kita tuliskan dalam relasi yang disajikan dalam himpunan pasangan berurutan untuk fungsi f, berarti 1 berpasangan dengan 2 ya, 1 setengahnya dari 2, 2 setengahnya dari 4, 3 setengahnya dari 6, 4 setengahnya dari 8, dan 5 setengahnya dari 10. Perhatikan di sini bahwa fungsi itu setiap anggota himpunan A berpasangan tepat satu pada anggota himpunan B, dan ini sudah dipenuhi. Oke, penyajian yang pertama dengan himpunan pasangan berurutan sudah bisa kita sajikan ya. Kemudian yang kedua dengan diagram panah ya. Berarti kita gambarkan daerah asal dan daerah kawan ya. Jadi domain dan kodomainnya. Berarti nanti domainnya berupa himpunan A yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kodomain atau daerah kawannya adalah himpunan B yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, dengan relasi setengah kali. Perhatikan notasinya. Ini adalah himpunan A atau domain daerah asal. Anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah himpunan B atau kodomain ya. Anggotanya 1 sampai 10. Relasinya adalah setengah kali. Nah, ini merupakan fungsi ya. Kenapa dikatakan fungsi?
karena setiap anggota himpunan A itu mempunyai pasangan tepat 1 ya. 1 ke 2, 2 ke 4, 3 ke 6, 4 ke 8, dan 5 ke 10. Ini adalah bentuk kedua penyajian dari fungsi f dengan relasi setengah kali dari himpunan A ke himpunan B dengan menggunakan diagram panah ya. Jadi A ke B dipetakan dengan fungsi f dengan relasi setengah kali. Jadi perhatikan cara membacanya. Himpunan A itu dipetakan oleh fungsi f ke himpunan B dengan relasi setengah kali, sehingga anggotanya nanti 1 ke 2, 2 ke 4, 3 ke 6, 4 ke 8, dan 5 ke 10. Bisa dipahami ya? Oke, berikutnya persamaan fungsi. Apa yang dimaksud dengan persamaan fungsi? Sekarang perhatikan ya. Kita punya pola dari himpunan pasangan berurutan itu sebagai berikut ya. 1 ke 2 ya, atau 1 berpasangan dengan 2, 2, 4, 3, 6, 4, 8, 5, 10 ya. Berarti kita perlu mencari polanya ya. 1 ke 2 itu bisa jadi 1 untuk menuju ke pasangannya itu 2 dikalikan 1. Apakah ini berlaku untuk pola berikutnya? 2, 4 berarti 2,2 kali 2. Lanjut ya. 3,6, nah, polanya 3,2 kali 3. Nah, ini yang tetap 2-nya ya. Kemudian 4,8 itu 4,2 kali 4 ya. Ya. Kemudian 5,10 itu 5,2 kali 5. Nah, sehingga dari pola ini kalau misalkan anggota A diwakili dengan X ya, keanggotaannya. Jadi himpunan A itu anggotanya A, berarti yang disebutkan di depan ya. Ini diwakili dengan X, sementara anggota B itu yang disebutkan pasangannya di sini itu anggotanya diwakili dengan Y, maka didapat hubungan X sama dengan setengah Y. Ingat ya, relasinya dari himpunan A ke himpunan B, himpunan anggota himpunan A diwakili X sama dengan setengah kalinya dari anggota himpunan B. Berarti X sama dengan setengah Y. Atau 2X sama dengan Y ya. Ini 2X sama dengan Y, atau Y sama dengan 2X. Nah, jadi di sini kalau X-nya bernilai 1, maka Y-nya 2 dikali 1. X-nya bernilai 2, Y-nya 2 dikali 2. Nah, ini. Nah, sehingga kita dapatkan fungsinya. Nah, fungsinya hubungannya bisa dituliskan Y sama dengan 2X atau Fx sama dengan 2X. Artinya fungsi F memetakan X ke 2X. Ya. Fungsi F memetakan X ke 2X. Nah, jadi X ini anggota himpunan A, berarti 2X itu anggotanya adalah Y atau himpunan B. Bisa dipahami? Jadi sekali lagi, Fx sama dengan 2X ini kalau dibaca, fungsi F memetakan X yang merupakan anggota himpunan A itu ke 2X, di mana 2X itu Y atau anggota dari himpunan B. Nah, ini juga bisa dituliskan Y sama dengan Fx sama dengan 2X. Jadi persamaan fungsi dari relasi setengah kali himpunan A ke himpunan B ini Y sama dengan 2X atau Fx sama dengan 2X atau Y sama dengan Fx sama dengan 2X. Jadi sekali lagi, Fx sama dengan 2X adalah, jadi fungsi F memetakan X anggota himpunan A pada 2X yang merupakan anggota himpunan B. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Lanjut berikutnya dengan tabel ya. Tabel berarti kita bisa ambilkan dari himpunan pasangan berurutan. Berarti nanti kalau ini X, 2-nya adalah Fx-nya atau Y-nya ya. Jadi sekali lagi, X ini adalah anggota A 1, 2, 3, 4, 5. Sementara Fx adalah hasil pemetaan X oleh fungsi F. Nah, ini bisa juga disebut dengan Y ya. Sehingga nanti 1 pasangannya 2, 2 pasangannya 4, 3 pasangan 6, 4 pasangannya 8, dan 5 pasangannya 10. Ini penyajian dengan menggunakan tabel.
Jadi X ini anggota himpunan A, Fx ini anggota himpunan B. Terakhir adalah dengan menggunakan grafik ya. Kita ambil lagi tabelnya di X sama dengan X sama Fx tabelnya. Kemudian kita karena Fx itu sama dengan Y atau anggota himpunan B, dengan menggunakan koordinat atau diagram kartesius, nah ini bisa kita dapatkan gambarnya ya. Ini adalah titik 1,2, ini 2,4, ini 3,6, ini 4,8, dan ini 5,10 ya. Kalau misalkan himpunan A dan himpunan B ini bilangan real, maka bisa digambarkan grafik garis lurusnya ya. Jadi garis merah ini nanti adalah grafik dari Y sama dengan Fx sama dengan 2X ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Jadi ada 5 penyajian dari fungsi, yaitu himpunan pasangan berurutan, diagram panah, persamaan fungsi, tabel, dan grafik ya. Oke, sekarang beberapa masalah mudah-mudahan nanti bisa diselesaikan di sini ya. Nomor 1, misalkan F, ya F ini berarti huruf kecil ya, notasi penulisannya, adalah fungsi dari himpunan A, anggotanya 2, 3, 4, ke himpunan B, 4, 5, 6, yang didefinisikan dengan pasangan berurut. Berarti 2 dipetakan ke 4 oleh fungsi F, 3 ke 5, 4 ke 6 ya. Nyatakan F dengan cara diagram panah, tabel, persamaan fungsi, grafik. Ya, sebenarnya ini sudah penyajian yang pertama ya, himpunan pasangan berurutan, kemudian diagram panah, tabel, persamaan fungsi, dan grafik. Kita mulai dari diagram panah ya. Berarti kita sekarang punya domain A, himpunan A itu anggotanya 2, 3, 4, dan kodomain atau daerah kawan himpunan B anggotanya 4, 5, 6 ya. Nah, nanti anggota dari himpunan A 2 dipetakan ke 4 oleh fungsi F, 3 ke 5, 4 ke 6 ya, dari himpunan pasangan berurutan ini ya. Ini berarti himpunan A yang dituliskan pertama, yang dituliskan kedua adalah himpunan B. Berarti 2 ke 4, 3 ke 5, 4 ke 6. Jadi fungsi F ini memetakan anggota himpunan A ke himpunan B, di mana anggotanya A yaitu 2 ke 4 di himpunan B, 3 ke 5, dan 4 ke 6. Oke. Yang kedua dengan tabel. Nah, berarti nanti 2 pasangannya. Nah, ini misalkan A itu nanti anggotanya diwakili dengan X, B diwakili dengan Y sama dengan Fx, maka 2 pasangannya 4, 3 X sama dengan 3, nanti pasangannya 5, 4 pasangannya 6 ya. Oke, berikutnya persamaan fungsi. Kita lihat polanya 2,4, 3,5, 4,6 ya. Berarti kalau kita coba 2, ini 2 ditambah 2 ya, 4 ya. 3,5, 3,3 ditambah 2, betul ya. 4,6 itu didapat dari 4,4 plus 2, berarti penambahannya yang tetap ditambah berapa? Ya, ditambah 2 ya. Nah, misalkan kalau anggota A itu diwakili dengan X dan anggota B diwakili dengan Y, maka nanti diperoleh hubungan X sama dengan Y dikurangi 2, betul ya. Jadi kalau misalkan X-nya 2 itu diperoleh dari 4 dikurangi 2, 3 itu diperoleh dari 5 dikurangi 2, 4 diperoleh dari 6 dikurangi 2, atau kalau dituliskan Y sama dengan X plus 2. Oke, atau Fx sama Y sama dengan Fx sama dengan X plus 2. Nah, ini untuk menguji, misalkan X2 ini kita masukkan ke sini, F2 sama dengan 2 tambah 2, 4 ya. F3 sama dengan 3 tambah 2, 5 ya. F4 sama dengan 4 tambah 2, 6. Oke, betul ya. Bagaimana kalau digambar dalam diagram grafik atau grafiknya gimana? Ya, berarti nanti pasangannya Fx ini adalah Y, ini X-nya. Diagram kartesiusnya berarti titiknya di sini 2,4, 3,5, 4,6 ya. Jadi kalau himpunan
A dan B ini nanti bilangan real ya, yang lainnya, maka nanti kalau ini digambarkan ini berupa garis lurus ya. Oke, yang kedua, misalkan G adalah fungsi dari himpunan A ke himpunan B yang didefinisikan dengan diagram panah sebagai berikut ya. Ini A, B. Nyatakan fungsi G di atas dengan cara pasangan berurutan, tabel, dan grafik. Jadi sekarang yang diketahui disajikan dalam diagram panah. Kalau tadi sebelumnya dengan himpunan pasangan berurutan ya. Oke, kita mulai dari A, himpunan pasangan berurutan. Berarti kalau anggota himpunan A kita sebutkan di awal atau yang pertama, ini yang kedua, berarti yang pertama A, 2, B, 1 dan C, 3 ya. Jadi fungsi G, membacanya ya. Fungsi G ini memetakan anggota himpunan A yaitu A kecil ke 2 di anggota B, memetakan anggota A yaitu B kecil ke 1 anggota B, dan memetakan anggota A yaitu C ke 3 di anggota B. Oke. Selanjutnya dengan tabel, nah, berarti kalau misalkan anggota A diwakili dengan X, B-nya Fx, maka kalau B-nya itu diwakili dengan Gx. Jadi G memetakan X ke Gx atau anggota himpunan A ke B. Jadi kalau X-nya A, maka GA-nya adalah 2. Kalau X-nya B, GB-nya 1. X-nya itu C, maka hasilnya adalah 3 ya. Sementara kalau digambarkan dengan grafik, misalkan ini adalah grafik A, ini tidak ada ini ya. Kemudian dari situ maka kita bisa dapatkan A pasangannya 2 di B, B pasangannya 1 dan C pasangannya 3. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Oke, selanjutnya yang terakhir, sekarang dituliskan persamaan fungsinya ya. Misalkan H adalah fungsi dari himpunan bilangan asli 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ke himpunan bilangan real, R-nya himpunan bilangan real dengan persamaan Hn sama dengan 2n-1. Nyatakan fungsi di atas dengan cara pasangan berurutan, diagram panah, tabel, dan grafik ya. Jadi sekarang kalau kita disajikan persamaannya, kita diminta menentukan pasangan berurutan. Oke, untuk pasangan berurutan tentunya 1 kita masukkan ke sini ya. N-nya diganti 1, 2 kali 1 dikurangi 1, berarti 1. Berarti nanti 1 pasangannya 1. 2 pasangannya masukkan ke fungsi. 2 kali 2, 4 dikurangi 1, 3. Nah, 2,3 dan seterusnya sehingga kita dapatkan kalau 1 dapatnya 1, kalau 2 kali 2 dikurangi 1 dapatnya 3, kalau 3, 2 kali 3, 6 dikurangi 1 dapatnya 5, 4 berarti 2 kali 4 dikurangi 1 dapatnya 7. Oke, bisa dipahami ya? Oke, sekarang untuk diagram panah, berarti kita bisa dasarkan dari pasangan berurutan ini ya. Yang dituliskan pertama ini berarti taruhlah adalah himpunan A, yang ini adalah himpunan B, sehingga himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4 atau bilangan asli, titik-titik ini berarti dan seterusnya. Himpunan A oleh fungsi H itu dipetakan 1 menuju ke 1, 2 berpasangan dengan 3, 3 berpasangan dengan 5, 4 berpasangan dengan 7 dan seterusnya. Nah, ini adalah diagram panahnya. Jadi fungsi H memetakan anggota himpunan A ke himpunan B sehingga 1 berpasangan dengan 1, 2 berpasangan dengan 3, 3 berpasangan dengan 5, 4 berpasangan dengan 7 dengan aturan nanti HN-nya 2n-1 ya. Selanjutnya kalau digambarkan dengan tabel berarti nanti daerah asalnya adalah diwakili N, daerah kawannya HN ya. Nah, berarti N dan HN. N-nya 1, HN-nya 1. N-nya 2, HN-nya 3, N-nya 3, HN-nya 5, dan N-nya 4, HN-nya 7, dan seterusnya. Kalau digambar grafiknya sekarang berarti 1,1, 2,3, 3,5, 4,7. Nah, berarti kalau diteruskan bisa 5,9 dan seterusnya. Kenapa tidak dihubungkan? Ya karena memang
daerah asalnya itu bilangan asli. Jadi dia tepat pada bilangan 1, 2 dan seterusnya. Kalau nanti misalkan daerah asalnya bilangan real, nah baru gambarnya berupa grafik lurus. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Oke, jangan lupa like, share, subscribe dan bunyikan loncengnya. Oke, mudah-mudahan relasi dan fungsi bagian ketiga, penyajian fungsi ada 5 ya, himpunan pasangan berurutan, diagram panah, persamaan fungsi, tabel dan grafik bisa kalian pahami dengan baik. Terima kasih. Kita lanjutkan nanti pada video pembelajaran berikutnya di relasi dan fungsi bagian yang keempat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.